Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2024 nomor urut 1 memberi kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum dalam eksepsi berkenaan dengan eksepsi permohonan kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 UU 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dan alat-alat yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai ketidaknetralan ASN dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon dimaksud, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon sebagian besar berupa foto dan video adalah bukti yang tidak dapat meyakinkan mahkamah telah terjadinya pelanggaran berupa ketidaknetralan ASN dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon selanjutnya mengenai ketidaknetralan kepala desa dan aparat desa, para camat dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil pemohon tersebut, setelah mahkamah mencermati bukti berita acara penyerahan kartu tanda penduduk yang hanya menerangkan penyerahan di Kecamatan Tambolaka, Kecamatan Wewawa Tengah, Kecamatan Wewa Barat, Kecamatan Kodi Utara, dan Kecamatan Kodi berisi informasi nama dan identitas penduduk sebagai penerima KTP, sehingga mahkamah tidak menemukan fakta bahwa nama-nama penduduk tersebut adalah pemilih pasangan calon tertentu dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih, mahkamah tidak menemukan bukti berupa laporan dan atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengenai adanya keterlibatan kepala desa dan aparat desa dalam hal penyortiran KTP dimaksud. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai ketidakprofesional termohon yang tidak memberikan formulir C pemberitahuan kepada pemilih sehingga tingkat partisipasi pemilih berkurang dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil pemohon tersebut, setelah mencermati surat Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggal 17 Januari 2025, Mahkamah menemukan fakta bahwa tingkat partisipasi pada Pilkada Sumba Barat Daya pada tahun 2013 adalah 77%, tahun 2018 66%, dan tahun 2024 sebanyak 62% dan seterusnya dianggap diucapkan. Hal ini sejalan dengan fakta persidangan tanggal 23 Januari 2025. Faktor yang memengaruhi persentase masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2024 bukan akibat sosialisasi termohon yang tidak optimal, melainkan faktor lain antara lain seperti banyaknya warga yang merantau baik keluar kota ataupun ke luar pulau. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai pelanggaran saat proses pemungutan suara di TPS dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon tersebut, setelah mahkamah mencermati bukti formulir C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK di TPS 001 Desa Weri Lolo, Kecamatan Mewea Selatan,
Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan dari saksi. Selain itu tidak ditemukan bukti berkaitan dengan permasalahan larangan membawa handphone dan pemilih ganda yang bersumber dari temuan atau laporan tindakan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Berkenaan dengan pencoblosan lebih dari 1 suara, terdapat laporan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya nomor 007 dan seterusnya dianggap dibacakan, yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan karena belum cukup bukti dan belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai intimidasi pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan seterusnya terhadap dalil pemohon tersebut, setelah mahkamah mencermati bukti formulir C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK di TPS 1 dan TPS 3 Desa Werilolo, Kecamatan WWA Selatan, serta TPS 1 Desa Waimangura, Kecamatan WWA Barat, mahkamah tidak menemukan adanya keberatan dari saksi. Berkenaan dengan intimidasi dan pemukulan terhadap saksi pasangan calon nomor urut 02 di TPS 3 Desa Werilolo, Kecamatan WWA, terdapat laporan nomor 008 dan seterusnya dengan tindak lanjut yang pada pokoknya tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 UU 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan aku, mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 8.005 suara atau setara 5,3%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 10.40 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nur Lydia Stefani Hikmah sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak.